Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatuhlik. Sadaqallahu sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu Haja yang saya muliakan, Ibu Ustazah yang saya muliakan, para jamaah sekalian rahimahumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kita bisa membaca Al-Quran, sudah berzikir, sudah bersolawat. Sebentar lagi tinggal doa-doa. Jamaah rahimakumullah, pahalanya orang duduk di majelis ilmu itu luar biasa. Kata Nabi, kalau seandainya orang tahu keutamaan majelis ilmu itu, dia pasti kalau dia sakit pengen diantarin sama yang sehat. Anterin saya mau ngaji. Kalau tahu pahalanya bentuknya zahir, bentuknya emas, bentuknya fulus, duit. Iya, pasti orang bakal ninggalin rumah. Ya, kalau ada hadiah langsung, ibu-ibu barang siapa yang datang ke pengajian nanti bakal dikasih 3 JT. Ya, pasti orang bakal berbondong-bondong. Ya, yang di sawah ninggalin sawahnya karena di sana 200.000 doang. Cuman yang namanya pahala itu kan goib, ya, nggak kelihatan. Tapi bagi orang yang yakin dengan janji Allah, maka dia nggak mau ketinggalan ngaji. Karena ibu bisa rasain kalau di pengajian adem nggak hati? Adem, apalagi megang duit, bener nggak? Iya, nggak ada masalah. Karena apa? Di sini tempatnya rahmatnya Allah. Kalau mau nyari rahmat jadi pengajian. Ada Bu Rahmat. Nyari rahmat di pengajian, nyari ampunan di pengajian, nyari keselamatan di pengajian, nyari kemuliaan di pengajian, nyari supaya doanya dikabul ya di pengajian. Makanya saya paling rugi kalau ada pengajian nggak datang. Jangan ketawa. Ya apa pahalanya bos? Apalagi Pak Ustadz dari Pondok Timur. Oh, ibu main dekat 5 menit, Pak Ustadz setengah jam. Tadi nyoba Bu Haji lewat sono jembatan. Iya, ternyata lebih nyaman Bu Haji, lebih cepat. Ya biasanya kan saya lewat sini nih ke bawah, sabar. Sekarang nyoba Bismillah, sono jalan-jalan gitu Bu. Pagi-pagi saja, makanya lebih cepat saya. Iya Bu Haji, karena biasanya macet di sini, macet antri mobil. Saya nyoba tuh lewat jalan layang tuh, Masya Allah, lewat tol saya tadi, lewat tol, nggak ada polisi, nggak ada. Alhamdulillah sampai sini, Masya Allah, kurang setengah jam, iya kan? Cepet banget. Ke ilmu pengalaman, Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa barokah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad
Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau bicara Nabi Muhammad kita pengen banget ketemu langsung sama Nabi Muhammad. Ngedengar Nabi Muhammad aja, nama Muhammad udah tersentuh di hati, bergetar hatinya, apalagi nanti ketemu wajahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu jemaah rahimahullah, ketika ditatap oleh para sahabat sahabiah, tatapan pertama menyenangkan, kedua ketiga tidak membosankan. Semakin ditatap semakin nyenengin, semakin nyenengin. Tuh Nabi Muhammad kayak suaminya ibu-ibu, sama juga begitu. Bener gak? Ngangenin. Ditatap suami kita, nambah ganteng, nambah resep, nambah seneng. Tuh wanita yang soleha. Amin ya Rabbal. Nabi Muhammad kalau berjalan selalu diikutin awan, nggak pernah kepanasan. Bukan Nabi takut hitam, bukan, karena memang nanya nih sahabat Abu Bakar, ya Rasulullah, kenapa sih setiap aku ngikutin engkau selalu diikutin awan? Kata Muhammad, kalau seandainya awan tidak menghalangiku, maka matahari akan meledak. Karena apa? Cahayanya aku lebih hebat daripada matahari. Luar biasa. Nabi Muhammad tuh wajahnya bercahaya. Kalau Nabi Muhammad berjalan malam hari, walaupun gelap jadi terang. Bu, Nabi Muhammad lewat nih, nggak ada lampu zaman dulu. Nabi Muhammad lewat, itu terang sekampung. Siti Aisyah lagi jahit itu pakaian, jarumnya jatuh, nggak ketemu-temu. Nabi Muhammad cuma nongol doang. Apa neng yang hilang? Jarum Rasul. Oh no. Coba kalau kayak kita hilang jarum semi datang, apa neng? Jarum. Oh, kenapa gelap? Ketutup. Itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak merindukan Rasulullah? Kita merindukan Nabi Muhammad. Makanya paling tidak kita minta sama Allah, mudah-mudahan sebelum kita menghadap Allah, kita diizinin sama Allah bisa haji, bisa umroh. Amin. Pengen banget gak umroh? Pengen. Udah punya duit belum? Belum. Siapa? Belum ada semua. Ya Allah, Masya Allah. Masalah umroh itu rahasia Allah, nggak ada yang tahu. Emang kudu pakai duit umroh? Enggak. Iya, orang umroh tuh pakai niat yang kuat, lalu yang kedua ongkos. Sekarang 25 juta, 30, 25 tergantung travelnya. Tapi kalau dibandingin hitung-hitungan materi yang kita punya 30-60 mah nyel, oh, bener nggak? Ibu, rumah tuh kalau dijual berapa juta itu rumah? Ratusan juta, tanah ratusan juta, timbang 60 juta, masa nggak mampu? Kalau hitung-hitungan gitu ya. Tapi kan kita belum mampu, jangan nekat. Kalau kita belum mampu, jangan nekat. Saya pengen umroh, jual mobil atuh-atunya, harus kredit lagi, iya kan? Rumah satu-satunya dijual, jangan. Ini mah orang yang punya rumah banyak, mobil banyak, bendanya banyak, dijual. Yang rumah satu mah jangan berani. Rumah satu-satunya peninggalan dari emak, timbang 50 meter dijual. Lah pulang umroh kagak punya rumah kita. Lah dirinya di musola Al-Fatah. Iya, orang sih gumun semuanya, orang kagum, hebat banget. Ya Allah, Maimunah apa Asep ada? Maimunah apa Asep tidur di Al-Fatah mulu, nggak pulang-pulang. Kenapa ya? Rumahnya dijual, tuh. Jadi jangan nekat juga. Kalau nggak punya mah ya udah biasa aja, ya. Kita apa adanya lah, tinggal nunggu rezeki aja sama Allah. Yang penting doanya jangan putus. Yuk doa bareng-bareng biar bisa haji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma balighna ila Makkah wal Madinah wal Arafah warzuqna wa anta khairur raziqin. Pada hafal? Ujungnya rozikin. Allah
kota Mekah luar biasa itu. Nggak ada orang yang nggak kepengen ke Mekah, walaupun sudah haji, udah umroh, pengen lagi ke sana. Karena apa? Kalau sudah ke Mekah itu adalah negeri yang aman, negeri yang dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau sudah masuk ke Masjidil Haram, hanya bisa nangis. Nikmatnya Masjidil Haram, kipas di setiap sudut, AC di setiap sudut, adem bu masuk ke Masjidil Haram, enak banget. Sudah masuk ke Masjidil Haram, di setiap itu rak-rak itu semuanya ada Quran. Air zam-zam itu di setiap itu ada air zam-zam. Sudah masuk ke Masjidil Haram, melihat Ka'bah, udah nggak ada lagi kenikmatan kecuali ketika kita melihat Ka'bah itu tercurahkan rasa rindunya, rasa cinta mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melihat Ka'bah itu jamaah rahimakumullah memperoleh pahala 20 rahmat. Kalau sholat sunnah 2 rakaat di samping Ka'bah itu 60 rahmat. Lalu melihat Ka'bahnya 10 rahmat. Jadi semuanya bernilai pahala semua. Ini alhamdulillah nih tahun ini udah mulai boleh pada haji. Kemarin kan 1 tahun nggak boleh. Dan orang yang sudah tua nggak boleh juga itu sekarang. Usia 60 tahun itu dipending, ditunda dulu karena mengkhawatirkan. Yang kasihan jamaah saya tuh udah sepuh, udah 65 hampir 70. Kemarin saya selesai khutbah dia meluk saya, Pak Haji, doain saya biar sabar. Emang kenapa? Saya udah tua sama ibunya sama istrinya, pengen haji malah ditunda. Ya sabar kata saya, semua ada hikmahnya. Yang lebih sedih lagi jamaah rahimakumullah, suami istri nih. Ini tahun ini istrinya lolos bu, suaminya sakit, nggak bisa berangkat. Jadi memang nggak ngejamin juga punya duit ya. Iya nggak ngejamin. Yang ngejamin itu adalah bagaimana kita punya niat, punya biaya, punya kesempatan, punya ongkos dan sehat. Terus aman kita dalam perjalanannya, nggak ada masalah, nggak ada hambatan. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban kita hanya usaha berdoa, semua itu serahkan kepada Allah. Yang penting sudah rindu ke Mekah ke Madinah, sudah dinilai pahalanya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, tidak terasa kita ini sudah berada di bulan Agustus. Kemarin hari Rabu 17 Agustus pada upacara enggak usah. Itu mah anak-anak SD aja, SMP, SMA, ibu-ibu udah dapur aja dapur. Iya, ya kecuali mau lomba nggak apa-apa. Ya namanya juga memeriahkan, bentuk syukur kepada Allah. Cuman malam Agustusnya kalau bisa zikir, bukan malah di lapangan nyetel karaokean. Itu malam Agustusan karaokean. Dangdutan, semut merah. Masya Allah. Yang bagus itu Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Malam Agustus tuh baca Yasin. Malam Agustus tahlilan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Malam Agustusan sholawatan, sholatullah salamullah ala taha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Berkah tuh malam Agustusan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah 77 tahun Indonesia merdeka. Alhamdulillah, tenang kita, nyaman, nggak ada ya kan, orang yang menjajah lagi udah nggak ada. Kita mau ke masjid, ke musola nyaman. Zaman dulu mah goro-goro, mau keluar rumah juga khawatir, takut ada Belanda, takut ada Jepang.
350 tahun ibu dijajah kita nih. Saya usia hampir 50, perasaannya lama juga. Ya kan, bagaimana 350? Iya kan, nggak kebayang tuh dijajah terus. Meriam saben malam, Meriam. Ngerti Bu Meriam? Meriam Belina mah itu mah artis. Meriam Belina Bu Ustazah yang langsung tiap malam. Gitu kan? Tiap malam orang tidur nggak nyenyak. Udah mah peralatan kita nih para ya pejuang Indonesia nggak ada peralatan yang canggih. Adanya bambu runcing sama ketepel. Zaman dulu begitu. Tapi para ulama memberikan semangat, jangan takut, jangan mundur, ada Allah. Makanya terkenal para pahlawan pejuang. Ada tuanku Imam Wonjol, ada lagi Cuk Nyadin, ada lagi Pangeran Diponegoro. Kalau di Banten namanya Sultan Hasanuddin. Kalau di Bekasi, di Kalimalang namanya Ki Haji Nur Ali, Pondok Pesantren At-Taqwa. Kalau di Cirebonnya Ki Abbas. Itu perang dia rahimakumullah. Cuman nggak pakai senjata, pakainya apa? Ambil batu tuh ulama. Bismillah, pesawat dilempar. Allahu Akbar. Kenapa pesawat meledak? Karena apa? Kekuatan batiniah, spiritualnya yang tinggi, keyakinannya sangat hebat kepada Allah. Ulama-ulama senjatanya adalah kalimat thayyibah, takbir, Allahu Akbar. Itu bisa lari ke musuh. Nah, sekarang dipakai orang demo sama si A, sama si B, Allahu Akbar. Iya kan? Yang B juga sama nyerang, Allahu Akbar. Polisi yang bingung sama Allah di mana kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Mengisi kemerdekaan dengan apa? Dengan bertafakur. Tafakur itu yang pertama. Lalu yang kedua bertasyakur. Lalu yang ketiga bertazakur. Ada 3. Pertama tafakur. Alhamdulillah ya Allah, sudah 77 tahun saya dikasih nikmat kemerdekaan. Usia saya sudah 50 tahun, sudah setengah perjalanan lebih. Kalau usianya kita seandainya Allah takdirkan 150, berarti 100 tahun lagi. Amin. Ya Rabbal. Lah kita boleh minta Bu sama Allah, boleh. Minta 150 tahun boleh. Biar kita ketemu sama cicit. Iya, kita punya cicit tapi masih, oh masya Allah, masih prima kita. Saya punya jamaah, usianya sudah 70 tahun. Dia punya ayah masih hidup 105 tahun. Cuman mantunya banyak yang meninggal. Zaman dulu orang tua-tua Bu 100 lebih. Bisa juga ibu kita yang ngaji semuanya pada 100-an tahun. Amin. Iya, pokoknya mah yang penting kita sehat. Kalau punya umur sampai 100 tahun jangan tinggalin Al-Fatah. Setiap Sabtu datang. Amin. Amin. Tuh bisa bayangin enggak? 20 tahun yang akan 20 tahun yang akan datang. Ibu-ibu sekarang usia udah ada yang 50, 70. Ya kan, yang 50 berarti 70. Sekarang Pak Ustadz udah 50. Ntar 70 tahun Pak Ustadz masih tetap begini. Amin. Amin ya Rabbal. Ibu pengen gak awet muda? Pengen gak? Pengen gak awet muda? Jangan banyak mikir. Itu banyak mikir melulu di rumah, suntuk melulu di rumah. Ngaji makanya ibu coba survei membuktikan orang ngaji itu nggak ada sedih, yang ada senyum, ketawa. Kenapa? Nggak ada beban. Hatinya disenangi nama Allah. Coba kalau di rumah lihat panci, baru ngambil, udah mas 10 cicilan. Masya Allah. Iya kan, kita di pengajian alhamdulillah nikmat. Yang ada bicara masalah agama, amal soleh. Yang pertama, isi dengan banyak berfikir, tafakur. Alhamdulillah ya Allah, kita masih dikasih hidup sama Allah.
Saudara-saudara kita kemarin kena COVID, udah banyak yang meninggal di Pedurenan. Kita alhamdulillah masih sehat. Biarin gak punya duit gak apa-apa, ya Allah yang penting sehat sayang. Iya kan, benar gak Ustaz? Iya, kita gak punya duit biarin yang penting sehat. Apalah artinya kita mau maaf di tas, Masya Allah duitnya segepok. Ada 100, iya kan, 100 juta. Cuma di pengajian menggigil. Apa enaknya kita megang duit tapi sakit-sakitan dulu? Masih mending kita sehat duit banyak. Alhamdulillah. Udah sehat, duit banyak, ibadahnya kuat. Ya Allah, nikmat banget hidup. Dinikmatin aja hidup nih. Yang penting kalau malam jam 3 bangun tahajud sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, dikasih pasangan alhamdulillah, dikasih anak-anak pada sehat alhamdulillah, dikasih cucu alhamdulillahirabbil alamin. Kalau malam tuh kita bangun melihat suami kita, Masya Allah nikmat. Kita dulu nih bangun mau tahajud, tatap wajah suami kita. Begitu tuh bentuk syukur sama Allah. Sambil ngomong di hati, makasih ya Pak, Papa sudah nyari rezeki buat mama, buat anak-anak. Semoga perjuangannya dinilai kebaikan ya Pak. Berbisik di hati, ngomong. Semoga Papa sehat, panjang umur. Al-Fatihah. Pelan-pelan aja Al-Fatihahnya. Jangan kenceng-kenceng Al-Fatihah. Suaminya bangun. Iya, jadi Al-Fatihahnya di hati aja. Al-Fatihah. Itu doa itu. Terus dibangunin, sayang, tahajud. Bangun tahajud istrinya, suaminya tahajud, anak-anaknya pada tahajud. Itu rumah nggak mungkin nggak diperhatiin sama Allah. Nggak mungkin itu rumah anak-anaknya nggak disuksesin sama Allah. Amin ya Rabbal. Beda sama orang yang setiap malam tidur dulu di atas kasur. Subuh juga udah mepet banget 5:30. Udah terang banget cahayanya, saking malu sama orang ditutup gordengnya biar kelihatan gelap. Subuh di awal waktu, udah saya sampaikan pertemuan yang lalu. Kalau pengen rezekinya lancar, tahajud jangan putus, qobliyah subuh jangan putus, duha jangan putus. Nah sekarang yang rahimahullah, 3 amalan untuk mengisi kemerdekaan bentuk syukur adalah tafakur kita sama Allah. Alhamdulillah dikasih sehat, dikasih panjang umur, masih dikumpulkan dengan keluarga. Alhamdulillah. Lalu yang kedua adalah tadzakur. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi berdiri ingat sama Allah, duduk ingat sama Allah, tidur pun ingat sama Allah. 24 jam jangan lupain Allah. Jangan lupain Allah biar kita selalu diingat sama Allah. Makanya kalau kita mau makan jangan lupa sebut Allah. Makasih ya Allah, Engkau telah hadirkan makananku di rumah. Yang awalnya sebutir itu beras, Engkau hadirkan di rumahku ya Allah. Lalu aku kosek itu berasnya, direndam, lalu dimasak jadi nasi ya Allah. Yang matengin ini Engkau ya Allah. Coba kalau lagi masak, magicomnya rusak, bener nggak? Pikir itu Bu, mikir ke situ kita tuh. Beras dong. Udah 1 jam gak ada perkembangan. Itu dulu giliran lapar dilihat ya Allah masih utuh. Mikir gak kita kesono Bu? Alhamdulillah magicom kita normal, gas kita normal, kita juga yang masaknya alhamdulillah sehat matang. Kita ucapkan alhamdulillah. Berangkat ke warung, niatnya mau ngesok, nggak taunya sampai warung karena kesiangan nggak ada apa-apa. Cuman hanya ketemu sama ikan asin, nggak apa-apa. Beli ikan asin 1, bumbunya rendang. Iya,
Kata tetangga, masak apa bu? Rendang asin. Alhamdulillah, udah syukuri aja. Tinggal digoreng ikan asinnya, cari lalapan di belakang, nyambel, nikmatin. Masya Allah. Ini saya kasih tahu ilmu. Mudah-mudahan ibu udah tahu ilmu ini. Kata Nabi, barang siapa mau minum, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selesainya Alhamdulillah, maka Allah jaga kita tidak akan mudah berbuat maksiat. Amin. Ya Rabbal. Udah dipraktekin belum di rumah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Setiap minum Bismillah, Alhamdulillah. Setiap kita nyuap Bismillah, di hati aja Alhamdulillah. Banyak orang-orang saudara-saudara kita mau makan gak mampu ibu, hanya diinfus makanannya berhari-hari. Kita mikir gak ke situ. Itu kadang-kadang kita ngeluhnya banyak banget sama Allah. Susah mulu sih Allah hidup. Lauk ini melulu 7 teh tahu terong toge telur tawon timun itu mulu ya Allah. Syukuri aja masih bisa nelen. Saudara kita di rumah sakit diimpus sudah sebulan, nggak bisa makan dia. Udah biayanya besar. Dia jual ke sana kemari habis katanya. Kita alhamdulillah biar makan pakai ikan asin tapi nikmat. Orang yang makan minum diawali bismillah, diselesaikan dengan alhamdulillah, maka Allah jaga tidak mudah untuk berbuat maksiat. Amin ya rabbal. Makanya biasain seperti itu hadirin. Ingat kepada Allah. Jadi tadzakur, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara sholat, itu juga ingat sama Allah, baca Quran, berzikir, bersedekah, silaturahim, ngaji, ini ya dinilai zikir semuanya. Lalu yang ketiga adalah tasyakur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita nih ada di negeri Indonesia bu, di luar sono, di daerah timur tengah itu masih pada rame bu, peperangan terus di sana. Orang mau berangkat, mohon maaf ibu-ibu mau nganterin anaknya hafal Quran, di jalan sudah ditangkepin hadirin. Penghafal Quran ditembakin hadirin. Kita mah aman di sini, mah nyaman. Mau ngaji kemana aja bebas, mau naik motor nggak ada masalah. Di luar sono masya Allah orang mau ibadah itu terkekang hadirin. Maka kita bersyukur alhamdulillah. Isi itu kemerdekaan dengan apa? Dengan menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kemerdekaan Indonesia ini adalah hadiah dari Allah dengan berkat rahmat Allah. Karena Allah sayang sama kita alhamdulillah. Kita dibebaskan dari para penjajah. Penjajahnya udah pada pulang kampung masing-masing. Kita udah mulai menata negeri yang kita cintai alhamdulillah. Masya Allah udah nyaman. Ibu mau jalan-jalan kemana nikmat, mau ngaji ke Indosiar ada, ke TVRI ada, ya ngaji dimanapun silakan bebas. Mau jalan kemana rekreasi, ke Taman Mini, ya kan, ke Ancol seandainya, kemanapun silakan sudah nyaman. Jangan lupa 3 hal tadi, isi dengan tafakur, isi dengan tadzakur, isi dengan tasyakur. Alhamdulillah. Dari sini barangkali ada yang perlu ditanyakan, dipersilakan. Baik, kembali kepada syukur tadi. Jamaah rahimakumullah, negeri Sabah dulu, negeri Sabah itu ada di Yaman. Mereka kaumnya sudah diingetin sama Nabi dan Rasulnya suruh nyembah Allah, suruh terima kasih sama Allah karena ini buminya Allah. Kita semua beraktivitas di bumi ini semuanya diberikan fasilitas oleh Allah.
lalu dapat tuh keuntungan, dapat bermacam-macam rezeki dari hasil buminya. Maka nabinya ngingetin, syukurlah kamu, ingatlah kamu kepada Allah, beribadahlah kepada Allah. Tapi mereka kaum Saba menolak. Dia tidak mengindahkan aturan Nabi dan Rasulnya. Dia menolak ajakan kebaikannya. Apa yang terjadi? Kaum Saba yang tadinya negeri subur makmur diangkat keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Musim paceklik, musim kemarau, bahkan bala di mana-mana, bencana di mana-mana. Itu disebabkan karena tidak mau syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ibrahim sudah sering kita baca, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun itu, kalau kita syukuri la azidannakum bakal ditambah sama Allah. Tapi kalau kita mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya azab Allah amat pedih. Bagaimana Qarun jemaah rahimakumullah, tadinya orang gak punya tuh, datang kepada Nabi Musa. Kata Qarun, wahai Musa, karena mamang Musa tuh mamangnya Qarun, doain saya biar saya ini hidupnya ya subur makmur. Kata Musa, ya udah aku doakan biar kamu dapat kemudahan dari Allah. Tapi jangan lupa ya, kalau kamu jadi orang yang subur makmur, sudah sejahtera, jangan lupa di situ ada hak Allah. Maka zakati hartamu, berikan kepada fakir miskin supaya dikekalkan hartamu oleh Allah. Maka berjalannya waktu, Qarun jemaah rahimakumullah, dari orang yang gak punya apa-apa jadi punya apa-apa, hartanya berlimpah ruah. Nabi Musa udah ngingetin, wahai keponakanku, wahai Qarun, aku minta zakat darimu, bagikan kepada fakir miskin. Qarun tidak mau.